kelompok kewarganegaraan ini dengan judul Jaminan Hukum dalam Kebebasan Pendapat, Analisis, Communication, Akses Internet di Papua pada tahun 2019 ini. Pada tahun 2019 ini tuh ada satu wilayah Indonesia pada Papua ini memiliki digital memutus akses internet di Papua ini. Nah, lalu tindakan ini memacu debat panas antara pihak Papua dengan pemerintah. Nah, pada digital ini itu pertanyaan utama pada sebuah negara ini, Indonesia, itu bisa seenaknya gitu menekan mati buat akses internet kita di daerah Papua pada tahun 2019 ini. Lalu akses kita ke informasi, ke komunikasi ke seluruh dunia ini tuh bukan cuma hanya menyangkut hak paling fundamental kita sebagai warga negara Indonesia pada pada daerah provinsi Papua di tahun 2019 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yuda Dwi Saputra dengan NIM 1030223000017. Saya bakal bahas hak digital dan konstitusi. Yang dimana kita semua udah tahu zaman sekarang ini internet itu bukan lagi barang mewah. Semua orang, semua kalangan udah bisa pakai. Udah kayak alun-alun kota aja gitu. Tempat kita kumpul, tempat kita berbagi pendapat, tempat kita cari informasi. Bahkan hal ini ya udah diatur di pasal 28F UUD 1945, yang dimana di situ jelas-jelas menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan dapat informasi. Jadi pas akses internet itu diputus, kita bukan cuma kehilangan koneksi, tapi kita juga kehilangan sebagian hak kita. Tapi sebelum kita lebih lanjut bahas lebih lanjut, kita samain dulu persepsi kita tentang hak digital. Apa sih itu hak digital? Hak digital itu pada dasarnya adalah perluasan hak asasi manusia ke dunia online. Halo teman-teman, kali ini saya Adrian Putra Perkasa, saya akan membahas bagian konsekuensi dan dampak. Nah, bayangkan teman-teman suatu pagi, kamu bangun, membuka ponselmu, dan tiba-tiba semuanya terputus, tidak ada pesan, tidak ada berita, tidak ada koneksi. Bukan karena gangguan teknis, tapi karena internet sengaja dimatikan. Mematikan internet itu bukan tindakan yang tanpa akibat, dampaknya sangat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Ini jauh lebih serius dari sekedar nggak bisa buka media sosial. Dampak yang paling terasa langsung itu ada di arus informasi. Jurnalis jadi nggak bisa ngirim berita, keluarga nggak bisa berbagi apa yang mereka lihat, dan yang paling bahaya, semua orang kehilangan akses ke informasi yang bisa dipercaya di saat situasi lagi genting-gentingnya. Ini kan resep yang sempurna buat disinformasi dan ketakutan menyebar luas. Lalu, ada sisi lainnya, yaitu kerugian ekonomi yang luar biasa besar. Bisnis yang sebelumnya bergantung pada internet, layanan publik, sampai transaksi perbankan, semuanya berhenti total. Kerugiannya itu diperkirakan sampai miliaran rupiah. Ini kan sebuah pukulan yang telak banget nih buat perekonomian lokal. Halo teman-teman, di bagian ini saya akan membahas perlawanan dan putusan hakim. Tapi di tengah kesunyian digital ini, ternyata ada perlawanan sekelompok masyarakat sipil membawa tindakan pemerintah ini ke pengadilan. Mereka menantang legalitas dari pemutusan internet ini. Nah, apakah ini menjadi babak yang sangat menentukan? Dan inilah hasilnya. Pada tanggal 3 Juni 2020, pengadilan mengeluarkan sebuah putusan yang bersejarah. Hakim menyatakan tindakan pemerintahan memutuskan internet di Papua adalah perbuatan melanggar hukum. Tentu, ini kemenangan besar bagi hak-hak digital di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa pengadilan bisa memutuskan seperti itu? Jadi kenapa ya putusan dari Papua ini
yang dari luar Papua ini karena putusan ini menetapkan sebuah standar yang sangat penting, sehingga mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada pemerintah di mana mereka pun berada. Jadi sebuah presiden, sebuah blueprint ini ia memberikan bahwa masyarakat sipil di seluruh dunia ini untuk mengoptimalisi pemerintah mereka. Intinya putusan dari ini menegaskan bahwasannya alasan keamanan bagi nasional ini menjadi cek kosong untuk melanggar hak-hak fundamental kita. Lalu gimana sih langkah maju dari para peneliti merekomendasikan beberapa langkah yang konkret? Harus ada transparansi penuh dari pemerintah dan pengawas independen, dan terpenting kerangka hukum kita harus diperkuat untuk melindungi hak-hak digital kita secara eksklusif. Pada akhirnya kesimpulannya adalah kembali ke pertanyaan masing-masing. Pada kasus Papua ini kita mempelajari bahwasannya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan ini sangat rapuh. Menemukan titik yang tepat adalah tantangan kita semua harus berlanjut, dan putusan ini pengadilan ini memberikan kita yang sangat berharga untuk menginvestasikan selanjutnya.